Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alonggo SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan. Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Bapak Nutufa MM, Ibu Zahidah Iti Somabila ME selaku Kepala Program Studi Manajemen Keuangan Syariah. Bapak Abu Yazid Utni MHI selaku dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, yakni Ibu Yani Kartikawati yang kami hormati. Tak lupa pula kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan dan bantuan positif baik secara moral maupun material dalam kegiatan menyusun skripsi ini. Dan tak lupa pula kepada segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mengajarkan ilmu dan motivasi perkuliahan selama berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Unzah. Langsung saja, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penguruh Kualitas Pelayanan Penggunaan Aplikasi Postpay terhadap Loyalitas Pelanggan PT Pos Indonesia, Studi Kasus KCP Kantor Pos Sumberasi. Adapun pendahuluan, ini meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu. Untuk pendahuluan, yaitu salah satu BUMN yang menerapkan pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi, yaitu PT Pos Indonesia, adalah perusahaan jasa yang mempunyai misi menjadi pemimpin pasar Indonesia dengan menyediakan surat pos, paket, dan logistis yang handal, serta jasa keuangan yang terpercaya. PT Pos Indonesia adalah salah satu perusahaan yang menyediakan layanan pembayaran untuk semua tagihan rumah tangga. Produk PT Pos Indonesia dalam hal ini adalah Postpay. Kepuasan pelanggan dapat berpengaruh dalam aspek krusial, seperti terciptanya loyalitas pelanggan, meningkatkan reputasi perusahaan, berkurangnya elastisitas harga, berkurangnya biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas karyawan. Adapun yang batasan masalah, yaitu ada dua, apakah kualitas pelayanan Postpay berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, apakah kualitas pelayanan kepuasan pelanggan secara bersama-sama berpengaruh pada PT Pos Indonesia? Untuk tujuan penelitian juga ada dua, yaitu kualitas pelayanan berpengaruh pada PT Pos Indonesia. Yang kedua, kepuasan pelanggan Postpay berpengaruh pada PT Pos Indonesia. Untuk manfaat penelitian, satu, bagi penulis dapat memberikan wawasan dalam memahami ilmu manajemen pemasaran dan memperluas pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah dan dunia kerja yang sesungguhnya. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi perusahaan dalam menerapkan kebijakan dan strategi di bidang pemasaran untuk mengembangkan usaha bisnis mereka. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti selanjutnya. Terdahulu, yaitu sebagai acuan dan bahan pertimbangan peneliti yang pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, diharapkan dapat melengkapi dari beberapa sudut pandang. Untuk bab 2, yaitu tentang kajian teori. Untuk teori, yaitu meliputi teori kualitas pelayanan dan jenis-jenis kualitas pelayanan Postpay dan prinsip-prinsip kualitas pelayanan dan indikator kualitas pelayanan dan pengertian kepuasan pelanggan. Yang nomor 6 ada indikator kepuasan pelanggan, dan yang nomor 7 ada strategi kepuasan pelanggan, dan yang nomor 8 yaitu ada hubungan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk penelitian terdahulu, yaitu penelitian tentang kualitas pelayanan terhadap kepuasan sudah banyak dilakukan sebelumnya, yaitu contohnya penelitian Yoga Leksmana tahun 2006 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT Bank Pengkreditan Rakyat Medan. Untuk kerangka konsepsional, yaitu pelayanan untuk kepuasan pelanggan dapat menjalin ikatan yang kuat dengan perusahaan dalam jangka panjang dan juga dalam jangka pendek. Adapun hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil asumsi sebagai hipotesis dalam penelitian, yaitu satu, kualitas pelayanan Postpay berpengaruh positif dan signifikan pada PT Pos Indonesia. Yang kedua, kualitas pelayanan kepuasan pelanggan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan pada PT Pos Indonesia. Adapun bab 3, yaitu metode penelitian, meliputi pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan analitik data yang berbentuk numerik atau angka. Untuk jenis penelitian dipergunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka yang sesuai dengan bentuknya. Data ini dapat diolah atau dianalisis dengan menggunakan teknik perhitungan statistik. Yang pertama ada data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Data ini dapat disebut sebagai data orisinil atau data baru yang bersifat up to date. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan oleh pihak atau peneliti lain, kemudian data tersebut mereka jadikan menjadi wahana untuk kepentingan mereka. Adapun populasi dan sampel, populasi yaitu sangat umum dipergunakan untuk menyebutkan homologi atau kelompok objek dari objek penelitian. Populasi penelitian adalah kumpulan dari objek penelitian yang bisa berupa manusia, binatang, tanaman, udara, fenomena, nilai insiden, perilaku hidup, dan lain-lain. Untuk sampel, yaitu penelitian ini menggunakan teknik non-random sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan pemilihan atau lebih karakteristik untuk memperoleh sampel penelitian. Dan untuk teknik pengumpulan data, yaitu ada dua, penelitian kepustakaan dan penelitian ke lapangan. Untuk teknik analisis data meliputi uji validitas dan reliabilitas, dan uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji multikolonialitas, dan uji heteroskilastisitas, dan uji regresi linear sederhana.